ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا وأغفر لنا ما مضى يا كرمي واغفر ما مضى يا واسع الكرم يا مواب يا ربي Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahsana min kalam tarafatu aidi wa ajmala min kalam tadidin nisa khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khalaqtu kama tasyaa'u wa fi awalihil kalam min kalimatil muhtaram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la tazalu qaddama abdi hatta yus'ala an arba'a ila yaumil qiyamah an umrihi fima afna wa an syababi fima abla wa an malihi min aina tasaba wa an aqab wa an ilmihi bima amila bih. Salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin al-qadirin amma ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihi sama wa fi kitabihil ubba wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Shadaqallahul maulana azim wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Hadratal mukarramun, para alim dan ulama, para kiai, para ju'ama, para asatid wal asatidat, wabil khusus kepada guru dan orang tua kita, Abah Kiai Yusuf Syahruddin, sarjana pendidikan Islam, beserta Umi dan keluarga besarnya. Semoga Allah tetap memberikan sehat dan panjang umur, berkah dunianya, selamat akhiratnya. Apapun yang dicita-citakannya selalu mendapat pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma ya mujibas sa'ilin. Rekan-rekan pejuang, para asatidz, Majelis Taklim Al-Barokah yang di dalamnya selalu istiqomah di dalam pengajian Ratib Al-Atas dan sholawat kamilah. Semoga rekan-rekan pejuang Allah berikan sehat dan panjang umur, berkah dunianya, selamat akhiratnya. Rekan seperjuangan saya, Abah Amir Husin Akhdar, mata'anallah bituli hayati. Semoga Allah tetap memberikan sehat dan panjang umur. Hadirin Bapak, Ibu, serta saudara yang pada malam hari ini sedang dikejar oleh ampunan dari Allah. Amin gitu jenong. Yang pada malam hari ini dosanya lagi dibubutin oleh Allah. Karena janji Nabi kepada umatnya dengan kalimat manin takola liyata'allama ilman hufirolahu qabla ayyaktua. Barang siapa, pokoknya kalau udah nyebut-nyebut barang siapa, ini berakibat istimewa. Barang siapa yang pindah dari satu tempat ke tempat yang lain semata-mata hanya tujuan ilmu, hanya tujuan mendapat dan mencari ilmu, dosanya dibubut oleh Allah sebelum dia melangkah. Amin. Bukan ayam direbus aja yang dibubut, dosa bisa dibubut. Jadi kalau kita mati pengen tidak bawa dosa, bubutin dulu itu dosa di alam dunia. Salah satunya di tempat mulia seperti ini. Kalau di organ tunggal nggak ada bubutan dosa.
yang ada dibubutin dosa di tempat pengajian seperti ini. Mangkaknya udah temenanan, mengerti kagak? Mangkaknya pengajian itu setannya gede-gede, gemuk-gemuk, yang tenaganya rosak. Kalau dia mau melangkah dari rumah, kakinya digandulin batu supaya tidak berangkat ke tempat pengajian. Matanya dikipasin biar ngantuk. Lakinya dikasih ganteng biar nggak semangat melihat kiai. Dibohong-bohongin sama setan. Ngaji ini mahal, bener-bener mahal, karena penebus satu-satunya surga Allah. Bisa taunya jalan menuju surganya Allah hanya ilmu. Mau percaya, mau kagak, bodoh temenan. Jalan yang menuju surga adalah ilmu pengetahuan yang kita cari di majelis taklim ini. Tidak sembarangan, Bapak, Ibu, serta saudara. Orang yang ngaji itu masuk ke dalam jaminan Allah. Orang-orang yang ngaji seperti ini masuk ke dalam jaminan Allah. Jaminan Allah bagaimana? Kalau kemiskinan itu nempel di badan, orang-orang yang dijamin sama Allah akan diusir kemiskinan itu dan ditukar dengan keberkahan. Amin. Makanya kalau pada pengen kaya, pada ngaji. Kalau pengen pada susah pikiran, udah jangan ngaji-ngaji, gaguk di rumah. Orang yang gampang gaguk di rumah, gampang kena penyakit. Orang yang gampang kena penyakit, cirinya marah-marah mulu di rumah. Bapak moyangmu gablek pikiran. Wayang ini belum pulang baik. Itu orang-orang, salah satu orang yang kena penyakit. Kalau sering-sering asmosi, sering-sering asmosi, apa itu yang marah-marah mulu? Emosi ya. Gak bisa saya nyebut emosi. Itu sirkulasi darahnya lebih cepat. Kalau mentok di kolesterol, itu bisa stroke. Hati-hati. Makanya jangan banyak-banyak marahin laki. Udah gak usah diomong, laki mah gede be. Ya sudah diomelin. Ngegediknya atuh, jangan pakai palu, pakai talengan deh. Bahkan ibu bapak sholat dia di alam dunia, ngaji dia di alam dunia, silaturahminya bukan tetangga saja yang silaturahmiin, Singapura dia datengin. Udahan yang kelas Ancol, Kraman Mini segala Bandung.
Apalagi cuma Masjid Jabar, Sabanari. Tapi kenapa begitu? Masuk negeri akhiratnya Allah, bukan mendapatkan kebaikan dari Allah. Gedeg banget Allah begitu. Ya Allah, Pak Ustadz, apa dia sholat di alam dunia? Sholat di alam dunia, begitu dibawa ke akhirat, akan mendatangkan kebenci dari Allah Subhanahu. Dia ngaji Pak Ustadz tiap malam Senin, tapi pengajian yang dia ikuti setiap malam Senin mendatangkan benci dari Allah di akhirat. Hidup di dunia udah jarang punya duit, diomelin bini mulu, bini diomelin laki mulu. Begitu meninggal dunia, Allah gedeg, rugi. Apes tuh hidup, udah kagak ada senangnya itu. Makanya bergurunya sama Abah Husin Akbar. Iya. Agar kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Jadi orang-orang yang terbaik di alam dunia belum tentu dia juga terbaik di akhiratnya Allah. Nah, bagaimana kita untuk mendapatkan yang terbaik dari Allah? Saya tadi sempat gemeter hati, teringat jasa Abah di tahun-tahun yang lalu. Malam ini persis orang tua dari guru dan orang tua kita haul yang ke-16 kalinya. Berarti 16 tahun yang lalu Abah Yai Syafruddin meninggalkan kita, meninggalkan asaris sujud, meninggalkan bekas perjuangan, meninggalkan bekas amalia, meninggalkan bekas ibadah kepada anak-anaknya, kepada sanak famili dan handai tolat. Ingat Bapak, Ibu, serta saudara, kalau kita susah di alam dunia, kagak makan, banyak tetangga yang bisa kita pinjam. Banyak tetangga yang akan membantu kita. Tapi kalau kita susah di akhirat, tidak ada teman, saudara yang bisa membantu kita. Wala taziru wajiratu wijra ukhra. Amal ibadah kalau sudah masuk akhirat tidak ada hubungannya lagi dengan orang lain. Di sini tempatnya. Keluarga besar dari Mama Yai 16 tahun yang lalu meninggalkan perjuangan kita. Anak muridnya menyampaikan dan mengirim Fatihah. Kemudian anak cucunya mengirim Fatihah. Hanya itu yang bisa dinikmati oleh almarhum dan almarhumah keluarga besar dari guru dan orang tua kita. Banyak kan rekan-rekan kita, apaan itu bid'ah, pala tak bid'ah. Ini deketan ngomongnya buat tempelin. Adalah bid'ah. Hukumnya bid'ah. Bid'ah bukan hukum, kelakuan, kunyuk. Kalau hukum mah haram, sunnah, makruh, mubah, itu hukum. Bid'ah hukum. Ngomongnya udah salah. Marah sama siapa saya? Jadi ada orang yang dibenci banget sama Allah. Begitu masuk ke negeri akhiratnya Allah, siapa lu? Ya Allah, saya hambamu. Yang zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, saya laksanakan sholat itu. Oh, cuma dibilang, oh,
Siapa kamu? Saya ini hamba-Mu ya Allah, yang setiap malam Senin saya hadir. Oh, siapa kamu? Saya ini hamba-Mu ya Allah, yang bakti kepada suami, tidak pernah berantem sama tetangga. Oh, sakit hati kita cuma dibilang oh. Tapi ujung-ujungnya kita mendapatkan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Siapa mereka orang-orang yang tidak mendapatkan pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang begitu masuk negeri akhiratnya Allah mendapatkan kebenci dari Allah padahal dia ibadah. Yang pertama, orang yang lupa sama dosanya sendiri. Dengerin Pak. Orang-orang yang lupa kepada dosanya sendiri, itu yang paling gedek Allah tatkala kita masuk negeri akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Dosa jangankan gede, kecil harus kita ingat. Sebab kata Nabi, tidak ada dosa yang kecil kalau ditumpuk-tumpuk, dan tidak ada dosa yang besar kalau digempur dengan istighfar. La sagoir ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. Jangan dibiasain ngumpulin dosa kecil, lama-lama itu kecil bisa jadi gede. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi gunung. Kalau yang sedikit dikumpulin lama-lama bisa jadi banyak. Makanya la sogoir ma'al istimrar. Tidak akan pernah ada dosa kecil kalau dikumpulin terus. Nggak ada dosa kecil, jadinya dosa besar. Makanya ngomel kepada laki sekalian, setahun gitu ngomel. Ntar tahun kedua jangan ngomel gitu, karena udah minta maaf di hari raya. Ngomelnya setahun, nyopet sekaligus, nyopet duit laki. Jangan sedikit-sedikit ya. Dosanya dikumpulin dikit-dikit. Berantem sama laki sekalian, geprek tuh laki. Biar dosanya kalian. Jangan begitu jenuh. Karena setelah hidup ada perhitungan kita di yaumil hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selamat di akhirat dilihat di pintu kuburnya. Orang yang selamat di akhirat ketahuan di alam barzakh. Kalau di alam barzaknya dia sudah menderita, ini ciri di akhirat pun akan menderita. Kenal sama Nabi Musa? Bapak kenal sama Nabi Musa? Siapa yang ceramahnya dikagak kenal? Nabi Allah Musa ke belakang rumah, ke samping rumah. Itu ngedenger orang. Tolong. Dikejar suara itu sama Nabi Allah Musa. Ternyata bukan suara tetangga. Suara yang keluar dari dalam kubur. Suara yang terdengar dari dalam kubur. Didekati sama Nabi Musa. Oh, ini suara minta tolong. Terdengarnya dari kubur ini nih. Sampai dia bermohon kepada Allah dengan mukjizat Nabi Allah Musa, ya qabr qum biiznillah. Wahai kubur, terbuka engkau atas izin Allah. Itu kuburan terbuka, Bapak. Ternyata
ada di dalam kubur jenazah itu babak belur, darahnya masih segar, kepalanya pecah, badannya acak-acakan, penuh luka. Nabi Musa bertanya, ini makam siapa? Dan sudah berapa lama? Datang si anak muda. Ini makam bapak saya. Dia meninggal ketika saya dilahirkan. Usia saya sekarang sudah 30 tahun. Berarti makam itu sudah 30 tahun dikemplangin sama Allah. Untungnya ini lelaki. Yang suka galak sama bini nih laki yang gini kali. Dikemplangin sama Allah sampai pada pecah kepalanya. Kok 30 tahun darah yang keluar masih darah segar. Luka yang ada di badannya seakan-akan luka tersayat, masih tersayat banget. Padahal sudah 30 tahun dia meninggal dunia. Gak tega Nabi Allah Musa. Ditutup kembali itu kubur. Di bulan berikutnya, di 100 hari berikutnya, ini kok makam yang 100 hari lalu minta tolong, sekarang kok tidak bersuara lagi. Dikejar sama Nabi Allah Musa. Ya kubur, kum biiznillah. Wahai kubur, bangkit engkau dari alam kuburmu. Terbuka itu kubur yang 100 hari yang lalu masih menjerit-jerit karena dipukul oleh malaikat. Begitu terbuka pintu kuburnya bagaikan istana. Orangnya sudah gagah. Hidangannya bukan lagi rantai, bukan lagi barak, bukan lagi palu, tapi hidangannya sudah hidangan surga. Ditanya oleh Nabi Allah Musa, wahai hamba Allah, 100 hari yang lalu engkau menjerit marakan langit, tapi sekarang engkau hidup enak, mewah. Engkau hidup bagaikan raja. Apa yang menyebabkan Allah menghentikan siksaan? Wahai Nabi Allah Musa, kata jenazah, keluargaku yang masih hidup bersedekah atas nama aku. Anakku yang masih hidup mengirimkan doa dan Fatihah. Cucu-cucuku yang masih hidup, dia baca Al-Quran yang dikirimkan kepadaku. Inilah hasil yang aku terima. Allah memanjakan karena kesolehan daripada keluargaku yang masih hidup. Saya yakin ibu-ibu yang ada di depan saya ini ada yang suaminya sudah meninggal, ada yang orang tuanya sudah meninggal, ada yang anaknya sudah meninggal. Maka in koto amalu, sudah tidak punya kebaikan lagi tatkala dia masuk ke lubang kubur, illa min salasin. Salah satunya adalah doa dari keluarga yang masih pada hidup. Tanpa itu mayit kalau sudah menggelepar di dalam kubur, maka itu satu ciri di akhirat dia akan berat tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan orang-orang yang lupa kepada dosanya sendiri. Kagak sholat, tenang-tenang aja. Buat apa lu ngaji?
ngomong-ngomongin tetangga merasa dia tidak punya dosa. 1-2 hari dia ingat dosa, kemudian seminggu ke sono sudah tidak ingat lagi kepada dosa yang dia perbuat. Mukemenong, perhitungan Allah lebih teliti daripada timbangan emas. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Jangankan gede, sebutir debu akan ditimbang kebaikan kita, akan jadi saksi kebaikan kita. Jangankan besar, sebutir debu akan kita pertanggungjawabkan dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ngajinya kita pada malam hari ini Allah berkenan memberikan ampunan terhadap dosa dan kesalahan yang kita perbuat. Amin ya rabbal alamin. Orang yang paling dibenci di akhirat oleh Allah, orang yang lupa kepada kesalahannya sendiri. Orang yang baik itu sebenarnya bukan orang yang tidak punya dosa. Orang yang baik itu orang yang apabila berdosa, dia cepat sadar untuk minta ampun kepada Allah. Gampang banget minta ampun kepada Allah. Ngecoblak aja bahasa ketimah. Ya Allah, saya punya dosa, ampunin ya Allah ya. Kalau engkau tidak mengampuni, siapa lagi ya Allah yang mengampuni? Laki saya mah tolol ya Allah. Minta kepada Allah. Atau kita bari nyuci, bari masak. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Ayo, astagfirullah Rabbal atau sembari ngayun-ngayun bapaknya anak-anak, gilok bapaknya anak-anak dia ngayun nyanyiin astagfirullah, usap suami kita astagfirullah. Kalau udah merem ketok palanya. Kita setorkan dosa kita kepada Allah Subhanahu, itu baru orang yang eling kepada dosa. Jadi kelompok yang paling berbahaya di akhirat adalah kelompok orang-orang yang lupa dosa waktu hidup di alam dunia. Yang kedua, tidak usah ngaji lama-lama. Ini mata ibu-ibu udah pada tinggal separoh. Iya, yang separoh lagi dibawa codot. Makanya jangan suka makan cireng. Jadi ngantuk mulu kalau lagi ngaji. Yang kedua, orang yang paling dibenci sama Allah di akhirat, Allah gede banget di akhirat walaupun dia ibadah. Yang kedua itu suka nyebut-nyebut kebaikan yang sudah dia lakukan. Menyebut-nyebut ibadah yang udah dia kerjain. Sebel banget Allah. Lo kalau kagak bertetangga sama gua kagak ngegaras lu. Lo sombong banget sampai kagak ngegaras. Congoran lu kalau kagak gua empanin kagak makan. Kebaikan cuma ngempanin tetangga setengah liter. Oh. Ya Allah, lo kalau kagak gua mampus lu kemarin nih.
Untung gue beliin bodrek dulu. Cuma nggak beliin bodrek kebaikan. Jangan nyebut-nyebut kebaikan, apalagi kita mengerjakan kebaikan sambil menyakiti orang yang kita beri. Itu pahalanya bagaikan hujan, bagaikan tetes air yang jatuh di debu, debunya disarapin batu. Jadi ada debu di atas batu, ada apa namanya? Bantuin apa? Apa? Iya, ada debu di atas batu, terus ada gilok gini air. Ada tetes air, kira-kira itu debunya yang hilang, apa batunya yang hilang? Debunya. Debunya yang hilang. Itu kalau orang ibadah, tetapi ibadahnya disebut-sebut melulu. Lu pakai jilbab itu jelek banget. Nih pakai jilbab maka yang dua, dia yang juga lebih jelek. Cuma kebaikan seperti itu disebut-sebut. Banyak orang yang begitu ya. Kalau menyebut kebaikan dengan tujuan tarbiyah, dengan tujuan mendidik, dengan tujuan pembelajaran, saya sodako nggak banyak sih, cuma 2 miliar di depan apa namanya Abah Husin, karena dia orang kaya kan. Waduh, itu orang miskin kok sedekahnya sampai 2 miliar, gua 4 miliar. Tuh begitu tujuannya ngedidik orang kaya. Kadang-kadang kan orang kaya kita sedekah 10.000, dia mah 2.000. Orang kaya geblek itu. Nah masa yang miskin 10.000, yang kaya cuma 2.000. Ada yang begitu ya? Orang gobak lontong itu yang begitu. Bapak, Ibu, serta saudara, mudah-mudahan perjalanan dari guru dan orang tua kita, Abah Yai Syahruddin, yang 16 tahun lalu meninggalkan kita, mudah-mudahan perjalanannya perjalanan yang husnul khotimah. Kalau dia membawa dosa dari dunia, dosanya cepat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun dia membawa kesalahan dari dunia, maka kesalahannya dimaaf oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin banget kalau keluarganya hidup memberikan doa, kalau keluarganya sadar memberikan dan mengirim doa, wallahi itu almarhum dan almarhumah tinggal tersenyum saja. Karena di akhirat cuma ada 3 kursi, Ibu. Cuma ada 3 kursi, Bapak, di akhirat. Kursi 1, kursi 2, kursi 3. Kursi 1 banyak banget makanan. Dimakan, datang lagi, dimakan, datang lagi. Nawarin apa tidak dia dengan kursi berikutnya? Tidak. Padahal kursi berikutnya ini dia telinga, bingung. Kursi yang kedua datangnya tetap belum dimakan habis, lama lagi baru datang lagi, lama lagi kayak musim mangga, tetap belum. Kursi yang ketiga justru nggak pernah dikirim makanan, sampai dada depannya tembus ke dada belakang, sampai perutnya jadi satu dengan perut belakang. Apa itu bahasa Jermannya? Kempleng. Apa bahasa sini? Bahasa Jermannya itu kempleng. Nggak ada isinya. Ini contoh apa? Ternyata yang banyak makanannya itu keluarganya hidup.
dia nyampein doa, dia haul, dia juga kalau habis sholat, Rabbighfir lana wali walidina warhamhuma kama rabbayani shaghira, datang martabak. Begitu asar, Rabbighfir lana wali walidina warhamhuma kama rabbayani shaghira, datang jalabiyah. Itu sehari-harian ganteng gue. Nah ini yang ketepluk lama. Itu yang setahun sekali tuh. Yang jarah ke kuburan. Mak doain ya mak. Kalau sawah saya bagus, ntar mak saya bawain timbel. Iya, Allah kuburan diajak ngomong sama timbel. Al-Fatihah. Baru tuh ketepluk aja. Jeruk satu. Asem lah. Ada yang kelaparan sama sekali, kagak pernah dikirim makanan. Itu keluarganya yang kagak hidup. Tanahnya mah dijualin, sawahnya mah digadein, orangnya sudah mati, sampai kagak Fatihah aja. Itu mah orang sono. Iya, orang Katimahan. Lamari. Hati-hati dengan kematian. Karena hidup kita punya dua pilihan, mati kita punya dua pilihan, di akhirat kita punya dua pilihan. Insya Allah dua pilihan itu akan kita bahas nanti di bulan-bulan berikutnya. Apa yang akan kita dapat di alam dunia, apa yang akan kita dapat di alam akhirat, apa yang akan kita dapat di alam barzakh, tergantung kepada amal ibadah kita waktu kita hidup di alam dunia. Semoga nama kita dicatat di Lauhil Mahfuznya Allah sebagai nama hamba Allah yang mendapatkan ampunan di dunia wal akhirah dan mendapatkan kebahagiaan di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Minta suratul Fatihah untuk almarhum guru dan orang tua kita yang haul ke-16. Semoga perjalanannya Allah jadikan perjalanan yang husnul khatimah. Ala bahri syafa'ah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan hadiatan ila ruhi Aba Syahruddin bin Haji Arsani. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.